Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Mei Lestari. Di sini saya akan memaparkan tentang penerapan rekayasa genetika pada Saccharomyces cerevisiae dalam produksi vaksin hepatitis B. Rekayasa genetika ini adalah upaya modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki. Adapun peranan rekayasa genetika ini dalam produksi vaksin menggunakan teknik transplantasi gen atau fusi dari sel ragi. Transplantasi gen ini merupakan pemindahan gen dari satu organisme ke dalam organisme lain. Penerapan teknik ini juga dapat memberikan banyak manfaat dan dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang diturunkan atau untuk menghasilkan berbagai macam tanaman panen yang lebih baik. Kemudian vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme. Nah, vaksin ini juga dapat berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya seperti protein, peptida, partikel sulfavirus, dan sebagainya. Vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Nah, vaksin ini juga bisa membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel degeneratif kanker. Lalu selanjutnya penyakit hepatitis B. Penyakit hepatitis B ini merupakan penyakit infeksi yang menyerang hati dan disebabkan oleh virus hepatitis B. Penyakit ini juga paling sering ditularkan atau disebarkan melalui paparan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Nah, gejalanya ini beragam, contohnya seperti menguningnya mata, sakit perut, urin keruh. Beberapa orang, terutama anak-anak, tidak mengalami gejala apapun. Nah, awalnya virus ini dikenal sebagai serum hepatitis, dan bila dibandingkan dengan virus AIDS, virus hepatitis ini 100 kali lebih ganas dan 10 kali lebih banyak menularkan. Berikut ini merupakan gambar virus hepatitis B. Lapisan luarnya ini terdiri atas antigen yang disingkat HBsAg atau hepatitis B surface antigen. Antigen ini membungkus bagian dalam virus yang disebut partikel inti atau core yang berukuran 27 nanometer. Nah, virus ini mudah menular pada orang-orang yang hidup bersama dengan orang yang terinfeksi melalui cairan tubuh. Secara umum, seseorang dapat tertular virus hepatitis B melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik, penggunaan alat yang terkontaminasi darah dari penderita. Nah, selanjutnya sejarah pembuatan vaksin hepatitis B. Nah, vaksin hepatitis B ini pertama kali diperkenalkan oleh Krugman dan koleganya pada tahun 1971. Mereka menggunakan serum yang mengandung virus hepatitis B. Lalu serum ini diencerkan dan diinaktivasi dengan panas 90 derajat Celcius selama 1 menit. Lalu vaksinasi ini dilakukan kepada 29 orang anak dan hasilnya separuh dari anak terlindung dari infeksi hepatitis B. Pengembangan vaksin ini selanjutnya menggunakan antigen untuk imunisasi aktif, yaitu hepatitis B surface antigen atau HBsAg. Nah, vaksin HBsAg ini merupakan partikel yang berukuran 22 nanometer, diinaktivasi panas, diadsorpsi, dan bebas dari asam nukleat. Lalu dimurnikan melalui tahap presipitasi, ultrasentrifugasi, gel filtrasi, dan afinitas kromatografi. Selanjutnya saya akan menjelaskan Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini merupakan khamir yang umum digunakan atau dimanfaatkan sebagai fermentor karena kemampuannya dalam menghasilkan alkohol. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini juga digunakan untuk menciptakan revolusi terbaru manusia di bidang rekayasa genetika. Lalu, pembuatan vaksin ini dilakukan dengan cara memasukkan mikroorganisme yang dilemahkan ke dalam tubuh manusia untuk memberikan kekebalan terhadap mikroorganisme berbahaya yang disebut vaksinasi. Lalu pembuatan vaksin hepatitis B ini dengan rekayasa genetika sama
Pembuatannya dengan insulin dari babi, yang membedakannya hanya vaksin hepatitis B ini menggunakan sel ragi. Untuk menghasilkan vaksin dibutuhkan HBsAg atau hepatitis B surface antigen yang berasal dari virus hepatitis B. Nah, virus ini diperbanyak dalam medium sehingga nantinya dihasilkan virus yang tidak menyebabkan penyakit namun mampu meningkatkan sistem imun. Nah, selanjutnya dikultur pada kondisi yang sesuai dan virusnya akan diinaktivasi melalui pemanasan dan proses kimia. Lalu tahapan yang selanjutnya yaitu unsur genetik yang memproduksi HBsAg ini diambil dari virus penimbul hepatitis. Cara ini dengan memotong bagian dari DNA, lalu untaian asam aminonya ini mengandung unsur-unsur genetik yang terdapat pada inti sel virus. Potongan inilah yang nantinya akan disisipkan atau diterapkan pada ragi Saccharomyces. Nah, ragi ini kemudian dipelihara dan dikembangbiakan. Ternyata dalam proses multiplikasi ini ragi memproduksi pula HBsAg atau hepatitis B surface antigen. Lalu selanjutnya HBsAg dilepaskan dari sel dengan homogenisir atau disruption dengan menggunakan glass beaker. Nah, pemurniannya ini melalui tahap klarifikasi, ultrafiltrasi, kromatografi, dan ultrasentrifugasi, serta diabsorpsi dengan aluminium hidroksida, dan sebagai pengawet ditambahkan dengan tiomerosal. Analisis imunologis menggunakan antibodi monoklonal memperlihatkan bahwa vaksin dari plasma dan ragi mengandung epitop yang berperan menginduksi antibodi secara vaksinasi. Vaksin hepatitis B rekombinan ini mengandung antigen hepatitis B, amorphous aluminium hidroksifosfat, protein ragi yang diberi formaldehid, dan tiomerosal sebagai pengawet. Vaksin hepatitis B rekombinan ini berasal dari hepatitis B surface antigen atau HBsAg yang diproduksi dalam sel ragi. Nah, bagian virus yang mengkode HBsAg ini dimasukkan ke dalam ragi dan selanjutnya dikultur. Antigen kemudian dipanen dan dipurifikasi dari kultur fermentasi Saccharomyces cerevisiae. Nah, proses fermentasi ini meliputi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae pada medium kompleks yang mengandung ekstrak ragi, soy pepton, dextrose, asam amino, dan garam mineral. Nah, protein dilepaskan dari sel ragi melalui pengrusakan sel, kemudian dipurifikasi dengan metode fisika dan kimia. Lalu selanjutnya protein dimasukkan ke dalam larutan buffer fosfat dan formaldehid. Kesimpulan yang didapat dari pemaparan tadi yaitu salah satu keuntungan dari vaksin sel ragi dibanding dari plasma yaitu produksinya dapat dikurangi dan konsistensi dari batch ke batch lebih mudah diperoleh. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.